Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Isneni dari kelas 2018C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang berada di salah satu cagar budaya, situs bersejarah di Kabupaten Bantaeng, yaitu Taman Makam Purbakala atau yang dikenal juga dengan Kompleks Pemakaman Latenri Rua. Lokasi pemakaman ini berada di pusat kota Bantaeng, tidak jauh dari Masjid Agung Kota Bantaeng, Jalan Pemuda nomor 40, Kelurahan Melilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Disebut pemakaman Purbakala karena kompleks pemakaman ini sudah ada sangat lama. Pemakaman ini merupakan tempat dimakamkannya tokoh-tokoh penting Bantaeng, seperti para raja atau para karaeng dan tokoh-tokoh penting lainnya. Taman Makam Purbakala ini menjadi saksi sejarah keberadaan raja-raja di daerah berjuluk Buta Tua ini. Bentuk makam di kompleks pemakaman ini ada berbagai macam, dari yang sederhana hingga tinggi berundak. Makam di sini dibuat dengan batu karang, batu padas, batu kapur, dan batu bata. Makam di sini juga dihiasi dengan nisan dan jerat dengan motif ragam hias, suluran daun, bunga, geometri, dan kaligrafi. Ada juga beberapa makam yang dikelilingi oleh pembatas terbuat dari batu yang mengelilingi makam tersebut. Sejak tahun 1980, tempat yang berisi 204 makam ini dipugar menjadi cagar budaya. Sejak dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, tempat yang bernama Makam Purbakala ini kemudian diubah namanya menjadi Kompleks Pemakaman Latenri Rua, yang merupakan Raja Bone ke-11. Penamaan kompleks pemakaman ini berdasarkan nama salah satu tokoh besar yang dimakamkan di lokasi ini, yakni Latenri Rua. Berdasarkan sejarah, Latenri Rua merupakan mantan Raja Bone ke-11, yang juga merupakan orang pertama yang menerima ajakan Raja Goa ke-14, yakni Im Mangerange Daeng Mandrabia Sultan Alauddin, untuk memeluk agama Islam. Hal ini kemudian tidak disetujui oleh anggota adat atau Arum Putih di Bone. Kemudian beliau diturunkan dari tahta. Akibat tindakan Arum Putih tersebut, Latenri Rua kemudian meninggalkan Bone dan menetap di Bantaeng, hingga akhirnya memutuskan untuk menyebarkan juga mengajarkan ajaran agama Islam di daerah yang pernah disinggahi Laskar Majapahit ini. Sementara itu, dalam sejarah kerajaan Bantaeng, Latenri Rua dikenal sebagai Raja ke-14 dengan gelar Mas Sangkiran Daeng Mamagung Karaeng Mak Jombea Matinroa Rijalanjang. Menurut tradisi lisan, yang pertama kali menerima ajaran Islam ialah Raja Bantaeng ke-7, yaitu Karaeng Mak Jombea, yang makamnya juga diyakini berada dalam situs ini. Karena jasanya, Latenri Rua kemudian dikenal sebagai salah satu dari 4 legenda penyebar Islam di Bantaeng. Selain makam Latenri Rua, makam yang paling banyak disoroti di tempat ini yaitu makam Syekh Abdul Ghani yang merupakan keturunan Arab yang masuk ke Bantaeng pada tahun 1800 untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Dipercaya makam yang ada di belakang saya ini merupakan makam beliau. Beberapa bukti sejarah menerangkan jika awal masuknya Syekh Abdul Ghani ke Bantaeng melewati perkampungan Deklang, yang diyakini masyarakat setempat sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang yang dibantai oleh kaum radikal beraliran komunis saat itu. Karena hal tersebut, perkampungan itu kini diberi nama Jalan T.A. Ghani atau Tuanku Abdul Ghani. Selain itu, nama beliau juga digunakan untuk menamai sebuah perkampungan dengan nama Tombolo Ghani.
Di situs ini juga terdapat makam seorang raja atau karaeng yang juga merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan penegak hukum, yaitu Karaeng Andi Manapiang. Andi Manapiang adalah keturunan langsung dari Raja Bantaeng ke-24, yakni Karaeng Panawang. Lahir pada tanggal 26 Februari 1905 dengan nama Andi Malapiang, kemudian namanya diubah menjadi Andi Manapiang. Setelah umur beliau dianggap layak dan cukup untuk mendapatkan pendidikan formal, maka beliau disekolahkan di sekolah Belanda yang disebut dengan Holland Inlandse School atau HIS. Sekolah ini didirikan di Bantaeng tahun 1912. Karena hal ini pula lah beliau mendapatkan keterampilan berbahasa Belanda. Setelah itu, Andi Manapiang kemudian memutuskan untuk menjadi hakim di kehakiman Belanda. Pada September 1939, beliau dilantik menjadi seorang pemimpin oleh adat 12 atau adat Sampulon Rua, menggantikan Karaeng Mangkala. Andi Manapiang dikenal sebagai karaeng yang karismatik, berpengaruh dan berwibawa. Andi Manapiang juga mampu menjadi panutan bagi masyarakat dan sangat disegani di seluruh lapisan, baik rakyat maupun pemerintah atasannya. Secara garis besar, bentuk perjuangan Andi Manapiang dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yakni bentuk fisik dan non-fisik. Dalam bentuk non-fisik, Andi Manapiang memudahkan tokoh-tokoh untuk menyebarkan propaganda-propaganda tentang anti penjajahan kepada masyarakat luas. Perjuangan Andi Manapiang dimulai sejak zaman pendudukan Jepang. Di Jakarta, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Sementara di Sulawesi Selatan, Jepang membentuk organisasi yang disebut Sumber Darah Rakyat atau Sudara, yang dipimpin langsung oleh Andi Manapiang. Pada tanggal 20 November 1945, Andi Manapiang sempat dibawa ke Makassar oleh Nika dan ditahan dengan tuduhan satu perkara politik di Bantaeng. Dan pada tanggal 1 Mei 1950, Andi Manapiang kembali dilantik sebagai raja untuk kedua kalinya. Andi Manapiang wafat pada tanggal 10 Desember 1962 di Makassar pada usia 57 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Bantaeng, dikuburkan berdampingan dengan ayahnya Karaeng Panawang serta saudara-saudara dan pamannya di pemakaman Raja-Raja Bantaeng, Kompleks Makam Laten Rirua. Berkat jasanya untuk Bantaeng, Karaeng Andi Manapiang dibuatkan patung atau tugu yang berdiri kokoh di pusat kota Bantaeng, yakni di Jalan Raya Lanto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selain 3 tokoh penting yang telah dikisahkan tadi, dalam situs ini juga terdapat makam-makam para raja atau para karaeng dan tokoh-tokoh penting lainnya. Namun hampir semua makam di sini tidak diketahui nama dan kapan wafatnya. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat suku Bugis Makassar untuk tidak menuliskan nama orang yang dimakamkan, kecuali inskripsi yang berisi doa dan juga lafaz Allah serta Rasulullah. Jumlah makam bersejarah atau kuno di tempat ini yaitu sekitar 154, sedangkan yang lainnya merupakan makam baru.